Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Beliau Mas Rizky Rahmawan selaku Wakil Ketua UKM LPM Ginenka tahun ini, dan sekaligus beliau juga menjabat sebagai Ketua PAT di Penung Damas. Baik, untuk mengawali wawancara kita pada malam hari ini tentang aktualisasi living kalam di bidang sosial, atau dengan bahasa mudahnya penerapan ilmu kalam di bidang sosial. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang udah tadi malam tak kirim tornya. Jadi sebagaimana telah kita ketahui itu kadang itu kita sering mendengar apa itu ilmu kalam, tanya-tanya apa sih ilmu kalam itu kayak apa. Padahal hakikatnya ilmu kalam itu emang penting dalam kehidupan kita. Dengan ilmu kalam kita tahu apa tentang etikat kita. Nah, kadang itu untuk menuju keyakinan diri seorang mendapat tumbuh dan berkembang kemudian dengan kokoh seperti itu diperlukan kajian ketuhanan serta keislaman. Namun pada prakteknya, khusus di bidang sosial nih, kadang orang belum paham tentang apa itu imanan. Jadi kami pengen tahu menurut versi dari Mas tentang apa sih itu definisi ilmu kalam menurut Mas sendiri selaku tokoh sosial dan aktivis baik di intras kampus maupun di ekstra kampus. Jadi seperti itu pertanyaan yang pertama. Ini kayak apa ya, semacam opini saja. Mungkin nanti kalau teman-teman salah mungkin nanti bisa dibenarkan. Kalau mungkin ya dari masyarakat itu sendiri mungkin pandangannya ilmu kalam sama ilmu tauhid itu hampir-hampir sama gitu. Maksudnya ya kalam itu ya tauhid itu ya kalam. Tapi kan kalau mungkin menurut kayak dari semacam teman-teman akademisi itu kan ilmu tauhid dan ilmu kalam itu berbeda. Jadi kayak ilmu tauhid itu adalah ilmu yang bagaimana kita meyakini Tuhan itu ada, tetapi ketika ilmu kalam itu ilmu yang mana kita bisa memperdebatkan kalau Tuhan itu ada secara rasional seperti itu. Jadi kayak Tuhan itu ada itu wujudnya seperti apa ya, misal karena adanya alam semesta kayak gitu dan sebagainya. Terus nanti alam semesta ini istilahnya semacam apa ya, kalau dari teorinya Big Bang kan terbentuk dari beberapa unsur-unsur kayak gitu. Nah itu nanti dari apa ya, kalau dari akademisi itu nanti bisa berdebatkan lewat akal, lewat rasional, bahwasanya Tuhan itu ada itu bisa dipikir secara rasional seperti itu. Tapi kalau biasanya kalau masyarakat ya masyarakat pedesaan khususnya ya bilang kalau ya tauhid itu ya ilmu kalam, ya ilmu kalam itu ya ilmu tauhid kayak gitu. Kalau dari ranah PAT yang Mas itu pimpin itu di bawah naungannya Mas itu kebanyakan mereka tahu nggak tentang apa itu definisi ilmu kalam? Mungkin jujur ya istilahnya kalau melihat apa ya di PAC itu berbeda dengan organisasi intra kampus maupun ekstra kampus ya, karena basicnya dari IPNUI PPN itu kan campuran ya. Maksudnya kan ada yang anak perkuliahan, ada yang masih SMA, kadang masih ada yang masih SMP gitu. Nah jadi untuk memperdebatkan hal semacam itu menurut saya kalau di PAC itu masih sangat kurang sekali. Lebih ke kalau IPNUI itu lebih ke bagaimana dia istilahnya mengabdi ke sosial masyarakatnya saja. Tapi ketika bicara soal apa ya, soal intelektual itu nanti kalau ngomongnya sama anak-anak PAC lebih banyaknya itu sedikit nggak nyambung seperti itu. Berbeda kalau kita bicara soal terkait perdebatan soal akademisi dengan anak-anak kampus itu kan satu level semua gitu. Nah walaupun perbedaan semester tapi kan sama-sama kuliah itu masih ada nyambung-nyambungnya seperti itu. Nah kalau di anak PAC kan ketika kita nanti bicara soal ilmu kalam nih, nah ilmu kalam ini kan berarti kalau anak-anak PAC kan ada yang SMK, ada yang SMA, itu kan kayak nggak paham hal itu, dan mungkin dia juga nggak mau tahu soal hal itu juga gitu. Jadi kalau di PAC sendiri kalau mau memperdebatkan ke intelektual menurut masih kurang, tapi kalau dia istilahnya perannya di masyarakat itu biasanya lebih ke anak-anak PAC itu lebih besar gitu, kayak masih mau hadroh kayak gitu dan sebagainya.
Berarti di PAC Ibnu Cawas itu rata-rata anggotanya itu masih seumuran sekolah ya Mas ya? Apa sama kuliah kayak gitu? Masih seumuran kayak gitu, umuran segitu. Ya kalau presentasi ya mungkin ya yang kuliah SMA itu semacam 60% kayak gitu, mungkin nanti 20%-nya anak-anak SMP, terus 20%-nya anak-anak kuliahan, sama mungkin udah lulus dan belum kerja, masih kayak pengen di rumah aja dulu kayak gitu. Jadi lebih banyak anak-anak SMA, SMK sih. Dan ada pertanyaan dari Mbak Novia. Monggo Mbak Novia kalau mau tanya. Bagaimana penerapan living ilmu kalam dalam bidang sosial menurut Mas sendiri? Tepatnya kalau ilmu kalam dikenalkan ke masyarakat itu semacam apa ya, bungkus-bungkus sosial sih, lebih misal ya ibaratnya ya, biasanya kalau yang masyarakat tahu itu ya ilmu kalam itu kan ya ilmu tauhid itu, jadi kayak ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah itu ya, semacam mungkin kalau dibungkus ke dalam masyarakat itu ya ya kalau kita istilahnya pas mengadakan kurban kayak gitu, itu kan ibaratnya kan ilmu yang apa ya, menerapkan kita ya, istilahnya kurban itu kan ibaratnya ajaran dari Tuhan, dan itu nanti ketika sampai ke masyarakat, apalagi masyarakat pedesaan itu kan kayak menjadi hal yang terus menjadi apa ya, terus menjadi semua keluar rumah kayak gitu, terus saling guyub rukun kayak gitu, saling membantu satu sama lain kayak gitu. Jadi kayak semacam apa ya, kayak semacam kalau di tempatku itu udah nggak ada lagi semacam kalau yang bantu-bantu kayak penyembelihan kurban itu dikasih lebih, itu sudah enggak. Jadi semuanya itu dibagi rata semuanya, mau kamu membantu atau tidak kayak gitu. Jadi kayak semacam apa ya, lebih ke rasa sih, berarti kayak rasa ketika di masyarakat itu berarti kalau ada apa-apa itu yang enggak pamrih kayak gitu loh Mas. Kayak gitu sih. Kalau dari pihak PAC sendiri tuh pernah melakukan aktualisasi terhadap ilmu kalam nggak Mas? Kayak pernah ngadain kayak seminar ngono kuwi atau diskusi bagaimana yang bisa dilakukan? Pernah nggak kayak gitu? Kalau dulu sih kita pernah itu sebelum puasa itu kita mengadakan apa ya, semacam seminar soal padusan itu loh. Nah itu kan padusan itu kan identik banget ya sama masyarakat Jawa ketika dia ingin apa ya, ingin melangkah ke bulan Ramadan kayak gitu. Nah itu kita istilahnya kita kaji, kita lihat dari segi kebudayaan dan juga dari segi ilmu pesantren itu loh. Nah dan ternyata yang istilahnya banyak masyarakat yang nggak tahu kan, zaman dahulu itu kan istilahnya ada satu kolam dan itu kan dibuat mandi bersama-sama ya. Nah hal semacam itu yang apa ya, yang hal semacam itu yang kita coba luruskan, biar istilahnya itu masyarakat itu memandang tradisi padusan itu enggak keliru lagi itu. Nah istilahnya kan ketika zaman dulu kan mungkin enggak ada sumur, atau mungkin jauh sumurnya, hanya adanya kan sendang satu, dibuat satu desa kayak gitu, jadi semuanya pada telanjang dan mandi bersama kayak gitu. Nah terus kan ketika kita di zaman sekarang kan istilahnya kan kita udah ada kamar mandi sendiri dan kayak gitu, jadi kayak tradisinya itu masih, tetapi kita coba untuk pahamkan yang lebih agak modern seperti itu. Jadi kayak ya macam ketika kita memasuki bulan Ramadan ya kita mandi selai-selai ya, mandi rakyat niat bismillahi nawaitu arek bulan posonan ibaratnya kayak gitu. Itu nggak masalah, yang penting nanti mandi dengan niat seperti itu untuk membersihkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan kayak gitu. Jadi semacam apa ya, biar istilahnya nggak ada miskomunikasi lagi di masyarakat ketika itu tradisi itu nanti kan biasanya kan di apa ya, disalahartikan, wah masa kok Islam terus sak sendang bareng terus lanang wedok terus istilahnya nggak pakai busana kayak gitu kan, itu Islam apa, itu kan banyak sekali yang kayak gitu. Nah, jadi kita kayak apa ya, kita pahamkan kalau tradisi padusan itu juga syariat dari agama Islam, terus kita kemas ke yang lebih modern lagi seperti itu. Dipahami. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya,
bertanya, bagaimana mensosialisasikan atau memahamkan konteks seksualisasi living kalam dalam bidang sosial? Kalau menurutku ya, kalau bagaimana cara penerapan ya menurutku ya membawa aja ke masyarakat kayak gitu. Maksudnya kan istilahnya kan ya masyarakat itu istilahnya butuhnya apa kita bantu kayak gitu. Mungkin apa yang kita bantu itu mungkin apa ya bisa menjadi kayak percontohan gitu loh. Nah jadi kayak masyarakat itu nggak butuh untuk kita nasihati, tetapi masyarakat itu butuh kita percontohkan gitu. Misal ibaratnya kalau di bulan Ramadan mungkin ketika mbak-mbak itu mungkin ke rumah kayak gitu, itu ya dibantu di masjid atau di musolanya masing-masing, kayak ya nggak rakyat apa ya belajar Iqra kayak gitu. Jadi apa ya masyarakat itu lebih itu sih istilahnya lebih memandang kita itu serawunya itu kayak gimana gitu. Kayak mungkin ketika nanti gotong royong ya kita bantu gitu, ketika nanti ada tetangga yang ada hajat atau meninggal ya kita bantu-bantu kayak gitu. Lebih ke istilahnya kalau mengenalkan ke masyarakat itu lebih ke percontohannya sih Mbak biasanya. Soalnya itu masyarakat kalau kita mau nasihati ya kita siapa, kita itu berarti masih dipandang kayak anak kecil, berarti mungkin punya ilmu aja lagi-lagi wae lah, istilah lagi-lagi pas kuliah wae, berarti kan kayak gitu. Lebih ke percontohan sih. Oke Mas, bisa dipahami. Kemudian Mbak Risma mau tanya nggak? Terus adakah penyimpangan dalam penerapan living ilmu kalam di bidang sosial? Jika ada, contohnya itu seperti apa? Kalau soal penyimpangan mungkin ya sing apa ya kayak semacam itu mungkin di sini masih kayak menyimpang sih, kayak masih menjadi antara menyimpang dan menghormati tradisi leluhur itu semacam ketika apa ya ketika di desa saya mungkin atau kebanyakan di desa di kecamatan saya itu ketika kita memiliki hajat atau mungkin kita mau menikah itu biasanya kan kita kan berkunjung ke tempat keramat, mungkin kayak semacam sumur tua kayak gitu. Jadi kayak semacam masih ada tradisi nek gak diubengi, nek gak gitu ya dikasih semacam apa ya semacam kayak jajan tapi bentuk tapi kayak masyarakat itu menyebutnya kayak berarti kayak sesajen kayak gitu loh. Tetapi kalau bentuknya itu kayak bentuk makanan seperti misal ya itu kayak apa ya kayak nasi, terus nanti ada telurnya kayak gitu. Nah terus ada uangnya mungkin 2.000 atau berapa kayak gitu. Nah semacam itu. Jadi kayak apa ya semacam itu antara tradisi ataupun istilahnya di masyarakat Jawa itu kan disebutnya tradisi, tetapi kalau di agama Islam mungkin itu disebutnya semacam musyrik atau syirik kayak gitu. Itu sih Mbak. Nah itu juga istilahnya ya mungkin kita ya sebagai orang yang memiliki pendidikan ya kita nggak boleh langsung bilang itu secara terang-terangan. Misal itu kita langsung bilang itu menyimpang, itu kita juga nggak boleh gitu. Jadi kayak semacam antisipasinya itu ya kita biarkan itu menjadi tradisi semacam itu. Jadi kayak kalau kita melihat itu ya biarkan saja kayak gitu. Nah tetapi di sisi lain mungkin kita juga bisa sadarkan mungkin lewat semacam apa ya nasihat kita ketika nanti mungkin kita belajar sama anak-anak itu di PPA semacam itu. Jadi kayak dikasih ke pengarahan saja kalau hal semacam ini mungkin kurang bagus mungkin atau diganti semacam hal bagaimana gitu. Mas, aku mau tanya satu lagi. Kan di ilmu kalam itu kan ada banyak aliran toh kayak Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya. Nah, sama Aswaji juga. Kadang itu ada orang yang kayak kalau misal terkait jodoh rezeki sama mati kan itu emang udah diatur Tuhan sama Allah. Udah pakem gitu loh. Dan itu emang udah ada hadisnya kayak gitu. Tapi adakah neng PAC yang Mas Emban itu ada orang yang seperti itu nggak kayak mentergantungkan rezekinya, padahal kan
bisa usaha juga. Kan kalau menganggap bahwa tingkah laku manusia itu berasal dari dirinya sendiri kan dia termasuk paham Qadariyah. Tapi kalau paham Jabariyah itu kan kayak manusia itu adalah wayang yang didalakan oleh sang khalik kayak gitu. Dari PAJ-nya yang Mas Hamdan ada nggak? Biasanya itu kayak aku malah sering melihatnya hal itu ketika mungkin ya ada anak-anak PAJ yang mungkin dulunya masih ya belum keluar pesantren, mungkin belum lama kayak gitu, mungkin dia bersifatnya masih kayak gitu itu. Jadi kayak yang mungkin yang orang-orang awam itu ya mikirnya selain ya apa wae sing tak lakoni saiki ya berarti kayak atas dasar kehendakku ngono. Nah, tetapi kalau mungkin ada beberapa ya dulu itu anak-anak pesantren yang baru keluar dan dia mungkin gabung di PAJ itu dia berpikirnya istilahnya ya apa yang aku lakukan di sini tuh ya udah di apa ya istilahnya udah digariskan loh sama yang maha kuasa gitu. Jadi semacam itu ada sih, tapi hanya ya 1-2 orang aja sih. Berarti dapat disimpulkan kalau penerapan ilmu kalam di bidang sosial terkhusus di PAJ yang Mas Hamdan itu kebanyakan kayak melakukan yang tadi pajusan kuwi sebagai upaya untuk mensucikan diri. Kan itu termasuk upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu juga termasuk bagian dari ilmu kalam juga. Terus berarti cah-cah PAJ kuwi enggak, kebanyakan mayoritas dia di satu sisi dia menganut paham apa Jabariyah. Kan dia menganggap bahwa kayak rezeki itu ya dia usaha nih, kalau nggak diusahain juga nggak akan datang kayak gitu. Ya kan Mas? Istilah yo nek wong Jawa istilah ada istilah itu ora obah ora mamah ngono berarti. Ada juga ya istilah ya sing ngomong lah wis ono sing ngatur pokoke santai ngono. Jadi ya ono sing ngono ada yang ngono juga kayak gitu. Baik Mas, sepertinya pertanyaan sudah terjawab. Segala tanya-tanya sudah terjawab. Nah, akhiri kami pamit undur diri Mas untuk wawancara pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.